Menginap di rumah kosong ujung desa. Tengah malam ada yang mengetuk. Kisah nyata. Aku tidak pernah menyangka bahwa satu malam di sebuah desa kecil akan menjadi pengalaman paling menakutkan sepanjang hidupku. Peristiwa ini terjadi sekitar 7 tahun lalu saat aku masih bekerja sebagai surveyor proyek jalan. Tugasku sederhana, mendata kondisi tanah dan lingkungan di beberapa desa terpencil. Salah satunya adalah sebuah desa kecil yang letaknya cukup jauh dari kota, bahkan sinyal ponsel pun sering menghilang. Kami tiba di desa itu menjelang sore. Langit sudah mulai berubah warna dan angin berembus lebih dingin dari biasanya. Desa tersebut tampak sepi, terlalu sepi untuk ukuran menjelang maghrib. Rumah-rumah berjajar, namun banyak yang tertutup rapat, seolah penghuninya enggan berinteraksi dengan orang luar. Karena pekerjaan harus selesai cepat, aku memutuskan menginap satu malam. Kepala desa menawarkan sebuah rumah kosong di ujung desa. Katanya, rumah itu dulunya milik kerabatnya yang pindah ke kota. "Aman, Mas, cuman lama kosong saja," ucapnya singkat. Entah kenapa saat mendengar kata ujung desa, perasaanku langsung tidak enak. Tapi karena tak ada pilihan lain, aku menerimanya. Rumah itu berdiri sendirian, agak terpisah dari rumah warga lainnya. Catnya sudah mengelupas, halaman dipenuhi rumput liar, dan pintu kayunya terlihat lapuk. Saat aku membuka pintu, engselnya berderit panjang, seolah mengeluh karena jarang disentuh manusia. Di dalam, rumah itu berdebu, bau apek bercampur tanah lembab. Ada beberapa perabot tua, meja, kursi, dan satu lemari besar di sudut ruangan. Listrik masih menyala, tapi lampunya redup, berkedip seperti hampir mati. Malam pun tiba. Sekitar pukul 9, suasana desa benar-benar sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang lewat. Hanya suara serangga dan angin yang menyusup lewat celah jendela. Aku mencoba tidur di ruang tengah, beralaskan tikar. Awalnya aku bisa memejamkan mata, meski perasaan tidak tenang terus mengganggu. Sampai akhirnya, tepat tengah malam, aku terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara ketukan. Tok, tok, tok. Pelan tapi jelas. Aku duduk, menahan nafas. Ketukan itu terdengar dari pintu depan. Jam di ponsel menunjukkan pukul 00.17. "Siapa?" aku tanya, suaraku bergetar. Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu, lalu ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang bertamu tengah malam di rumah kosong ujung desa? Dengan tangan gemetar, aku mendekati pintu dan mengintip lewat celah kecil. Di luar gelap, terlalu gelap. Tidak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba, terdengar suara langkah mengitari rumah. Perlahan, seolah seseorang berjalan sambil menyeret kaki. Aku mundur, tubuhku dingin oleh keringat. Langkah itu berhenti tepat di samping jendela. Lalu, ketukan terdengar lagi. Kali ini bukan dari pintu, tapi dari jendela di sebelahku. Tok, tok. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati. Di kepalaku berbagai pikiran buruk bermunculan. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa lemas. Tiba-tiba terdengar suara lirih, hampir seperti bisikan. "Mas, buka." Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Suara itu bukan suara orang desa yang tadi kutemui. Suaranya terlalu pelan, terlalu dekat, seolah berasal dari tepat di balik kaca. Ketukan berhenti, sunyi. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam, sampai akhirnya azan subuh terdengar dari kejauhan. Saat fajar menyingsing, keberanianku sedikit kembali. Aku membuka pintu rumah. Di halaman tidak ada siapa-siapa, tapi di depan pintu, tanah yang semalam kering kini dipenuhi bekas jejak kaki kecil, seperti milik anak-anak, mengarah mengelilingi rumah dan berhenti tepat di bawah jendela di mana aku mendengar bisikan itu.
Pagi itu, aku langsung membereskan barang dan meninggalkan desa tanpa menoleh ke belakang. Beberapa hari kemudian, aku mendengar cerita dari warga. Rumah itu ternyata sudah lama kosong karena penghuni terakhirnya meninggal secara tidak wajar. Sejak saat itu, banyak warga mengaku mendengar ketukan tengah malam, tapi tak pernah ada yang berani membuka pintu. Dan aku bersyukur, malam itu, aku juga tidak membukanya.